Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Rifki Ridho Pahlavi SHMH sebagai dosen pembimbing. Kepada yang saya hormati Bapak Abdul Fattah SHMH sebagai dosen penguji 1. Dan kepada yang saya hormati Bapak Ahmad Riyad Ubi PhD sebagai dosen penguji 2. Pada kesempatan kali ini saya Rizal Bagus Habibullah akan mempresentasikan hasil skripsi dengan judul Tanggung Gugat Pemerintah Indonesia terhadap kebakaran hutan yang mengakibatkan kerugian bagi Malaysia. Latar belakang penelitian yang pertama yakni memburuknya kualitas udara akibat pencemaran kabut asap. 2. Dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran kabut asap lintas batas. Ketiga, perubahan tatanan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan. Yang keempat, yakni perlindungan hukum akibat pencemaran asap lintas batas. Rumusan masalah yang pertama, apakah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution dapat digunakan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi Malaysia atas kerugian kabut asap. Yang kedua, yakni apa instrumen kelembagaan yang berwenang untuk menyelesaikan proses tanggung gugat tersebut. Landasan teori, prinsip umum hukum perjanjian internasional, ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, tanggung gugatan negara, dan perjanjian internasional. Penelitian terdahulu pada tahun 2012 oleh Daniel Hillman dengan judul After Indonesian Ratification, ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution and Its Effective as a Region Environmental Governance Tool. Dengan kesimpulan keefektifan AATHP sebagai instrumen yang digunakan ASEAN dalam menanggulangi pencemaran asap lintas batas pada tahun 2014 oleh David B. Jerger Jr. dengan judul Indonesian Role in Realizing the Goals of ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Dengan kesimpulan pentingnya Indonesia dalam meratifikasi AATHP dengan harapan pencemaran kabut asap dapat dikendalikan. Pada tahun 2016 oleh Janisher Huaili dengan judul Toward Cleaner Skies, Challenges in Regulation Transboundary Haze in Southeast Asia. Dan kesimpulan memaksa Indonesia bergabung dalam penanganan kabut asap. Metode penelitian, jenis penelitian, normatif, law in books, pendekatan masalah, yakni perundang-undangan dan perbandingan, proses pengumpulan bahan hukum, mulai dari yang tertulis berasal dari perundang-undangan dan literatur, analisa bahan hukum, penguraian fakta kuantitatif kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus, sumber bahan hukum yakni sumber data primer dan data sekunder. Pembahasan ialah ratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Yang pertama, tanggungan Indonesia terhadap negara terdampak berdasarkan AATHP. Yang kedua, identifikasi rezim tanggung gugat, dan yang ketiga adalah instrumen penyelesaian kasus tanggung gugat negara. Penutup kesimpulan. Bentuk dan mekanisme dari pertanggungjawaban negara tidak dicantumkan dalam AATHP, maka untuk menjelaskan permasalahan ini peneliti merujuk pada salah satu sumber hukum internasional, yakni Draft Articles on State Responsibility yang diadopsi oleh International Law Commission. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban negara diatur dalam pasal-pasal Draft Article on State Responsibility. Ganti kerugian diatur dalam pasal 31, sedangkan bentuk ganti rugi dapat berupa restitution, pasal 35, kewajiban mengembalikan keadaan yang dirugikan seperti semula, pasal 36, kewajiban ganti rugi berupa materi atau uang, pasal 37, pertanggungjawaban Indonesia dalam kejadian kebakaran hutan direalisasikan dalam bentuk permohonan maaf kepada negara-negara terdampak pencemaran asap lintas batas, dan upaya penanganan secara maksimal di lapangan tetap dilakukan sesuai dengan pasal 27 ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, menyepakati untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui negosiasi atau perundingan. Saran, masih terjadi ketidakefektifan dalam pelaksanaan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang membuat perjanjian ini seolah menjadi perjanjian yang tidak memiliki nilai urgensi. Ditambah lagi unsur pentingnya pertanggungjawaban negara serta proses dan mekanisme dari pertanggungjawaban negara tersebut tidak dimasukkan. Kemudian peningkatan pada pengawasan titik area hotspot terutama pada musim kemarau saat ini dalam rangka antisipasi kebakaran hutan dan tambahan personil polisi hutan, pemadam kebakaran dan peralatan pemadam sehingga apabila terjadi kebakaran yang terjadi dekat dengan wilayah negara sahabat dapat segera teratasi.
Sekian dan terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.